Jadi menang, timnas Indonesia dicurangi wasit lagi di kualifikasi zona Asia. Ya, di mana Indonesia bertemu dengan Bahrain ya. Jadi siapa kemarin yang sudah di atas angin dan merasa jika Indonesia ini akan memenangkan laga melawan Bahrain ya, untuk mengambil 3 poin penuh di kandang Bahrain seperti itu. Tapi ternyata Sobat Rich, di sebelum peluit terakhir Indonesia harus kebobolan, dan ini menjadi gol yang sangat kontroversial karena timnas Bahrain sendiri menggolkan di menit ke 90 plus 9. Padahal tambahan waktu yang ada adalah di 90 plus 6 ya sebenarnya. Jadi ada kelebihan 3. Entah karena wasitnya yang memimpin pertandingan ini tidak bisa berhitung atau apa. Nah, ini juga bingung juga ya Sobat Rich ya. Tapi sejatinya wasit dari Oman ini adalah wasit yang mendapatkan sertifikasi dan juga tentunya juga sudah berpengalaman memimpin laga-laga dunia ya. Namun ya sayang sekali Sobat Rich, dengan hasil ini tentunya juga merugikan Indonesia ya, yang harapannya bisa meraih poin penuh saat melawan Bahrain dan juga melawan China. Dan dengan hasil ini juga maka timnas Indonesia harus digeser oleh Australia untuk sementara waktu di klasmen ya, sehingga posisi Indonesia saat ini peringkat kelima dari 6 wakil Asia yang ada di grup ini ya. Tentunya Indonesia di atas Cina yang belum meraih poin satupun, dan Indonesia meraih poin 3 dengan 3 kali seri tanpa kekalahan. Nah, kita coba highlight ya sedikit Sobat Rich bagaimana pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Jadi keputusan kontroversial dilakukan oleh wasit asal Oman yaitu Ahmed Al-Kaf di menit-menit akhir laga, yang mana membatalkan kemenangan timnas Indonesia, seolah seperti dirampok ya Sobat Rich kemenangan Indonesia di akhir-akhir laga. Jadi dalam laga match D3 kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga yang berlangsung pada Jumat 11 Oktober dini hari tadi, jadi wasit Ahmad Al-Kaf ini memberikan waktu bermain hingga menit ke-99 dari extra time yang ditetapkan selama 6 menit. Nah, saat itu Indonesia unggul 2-1 atas Bahrain. Dalam sebuah kemelut di depan gawang Martin Paes, yaitu Muhammad Marhun melakukan seluncuran untuk mendorong bola hasil sundulannya masuk ke gawang. Dan wasit tidak meninjau VAR atas gol ini, walaupun Indonesia sempat mengajukan VAR karena ada dugaan jika posisi bola ini sudah offset ya. Namun sebelum gol penyamaan kedudukan 2-2, sejumlah pelanggaran juga memang terjadi dan dinilai memakan waktu dan mendapat penggantian. Sebelumnya Indonesia unggul lewat gol yang dicetak oleh striker Rafael Struijk pada menit ke-73 lewat sebuah tendangan flashing yang sangat-sangat menarik Sobat Rich dan melengkung di tepi garis kotak penalti. Dan pada babak pertama sendiri timnas Indonesia menahan imbang Bahrain di dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain ini digelar di Stadion Nasional Bahrain Rifa. Ya, laga belum genap berjalan 1 menit, 2 pemain tumbang di atas lapangan, yaitu Malik Rizaldi yang berbenturan kepalanya hingga berdarah dengan pemain Bahrain. Jadi wonderkid Persebaya Surabaya itu sampai harus mendapatkan penanganan khusus karena pelipis matanya robek dan mengeluarkan darah Sobat Rich. Dan Bahrain coba memainkan tempo, namun Tom Haye dan kawan-kawan cukup sigap dalam mengantisipasi serangan lawan hingga menit ke-10. Dan permainan kasar juga ditunjukkan oleh pemain Bahrain. Tackle keras ya juga dilakukan oleh pemain Bahrain. Jadi kepanikan terjadi di skuad Garuda. Beberapa pemain melakukan kesalahan mendasar seperti umpan tidak akurat. Dan memasuki menit ke-25, Bahrain masih unggul dengan 1 golnya. Jadi usaha pemain Indonesia menyamakan kedudukan masih buntu hingga menit ke-30. Dan pemain timnas Indonesia coba memainkan tempo saat laga memasuki menit ke-30. Namun Bahrain cukup rapat pertahanannya dan mampu mengantisipasi. Drama mulai ditunjukkan pemain Bahrain di menit ke-36, di mana mereka coba mencari penalti dengan acting sang pencetak gol Marhun ya. Jadi Martin Paes melakukan penyelamatan gemilang di menit ke-40. Sepakan kaki kiri Ali Medan
ditepis dengan tepat olehnya. Kemudian Ragnar Oratmagun berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-47 usai memanfaatkan kemelut di kotak penalti Bahrain. Pertandingan sempat berhenti beberapa menit untuk pengecekan VAR sebelum akhirnya disahkan. 7 menit tambahan waktu diberikan, tak ada gol yang tercipta dan babak pertama pun ditutup 1-1. Indonesia berbalik unggul lewat gol Rafael Struijk. Ya, jadi Sobat Rich, Rafael Struijk ini akhirnya melakukan gol yang tadi cukup epic sekali ya. Dan tentunya hasil ini membuat Indonesia unggul 2-1 di babak kedua. Namun detik-detik babak terakhir justru Indonesia kebobolan dengan waktu yang kontroversial. Ya, semoga Alkaf ini salah satu wasit yang memimpin pertandingan kedepannya bisa berhitung lagi. Ya, mungkin dulu di SD-nya tidak diajarkan atau seperti apa ya. Semoga kedepannya dari FIFA sendiri juga memastikan wasit-wasitnya juga pandai berhitung ya Sobat Rich ya, agar tidak mengalami kekalahan seperti wakil Indonesia yang berjuang, timnas Indonesia yang berjuang di Bahrain. Dan semoga Sobat Rich di tanggal 15 nanti Indonesia akan melawan timnas Cina, sang juru kunci. Nah, semoga di pertandingan ini Indonesia bisa memaksimalkan ya hasil pertandingan melawan Cina sehingga mengamankan posisi Indonesia untuk bisa lolos ke babak berikutnya, minimal masuk ke 4 besar. Karena setelah melawan Cina nanti Indonesia harus berhadapan dengan tim kuat Jepang yang sampai sejauh ini belum terkalahkan Sobat Rich. Jadi kemarin Jepang juga mampu mengalahkan Arab Saudi dengan 2-0. Seperti itulah hasil pertandingan di grup ini Sobat Rich. Semoga hasil terbaik didapatkan oleh timnas Indonesia dan nantinya bisa lolos di Piala Dunia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat.